Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Sukomuhab MSI selaku dosen pengampu evaluasi dalam pembelajaran kimia, dan yang terhormat Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya Risna akan memaparkan mengenai tutorial cara membuat kuis berbasis IT dan aplikasi yang saya gunakan pada saat ini adalah Classmarker. Nah, alasan saya kenapa saya menggunakan Classmarker ini karena untuk tes-tes yang sifatnya HOTS dan kita butuh analisis dari hasil tersebut dan tentunya ini gratis gitu ya, dengan fitur-fitur yang lumayan, itu dari sekian banyak aplikasi yang saya coba, itu yang paling mudah dan paling banyak fiturnya adalah Classmarker. Kenapa? Karena Classmarker ini sifatnya juga mirip seperti LMS gitu. Jadi nanti untuk model pengerjaannya, si peserta didik itu bisa menggunakan link atau menggunakan LMS. Jadi si peserta didik itu kalau pakai LMS harus join terlebih dahulu terhadap grup yang sudah dibuat, seperti itu. Kalau misalkan bedanya antara link dengan LMS adalah ketika siswa dibagikan tes berupa link, itu nanti kita tidak bisa mendapatkan hasil statistiknya, seperti itu. Berbeda dengan ketika mereka sudah join terlebih dahulu ke dalam grup yang kita buat di dalam Taskmarker, ketika mereka nanti sudah selesai mengerjakan tesnya, itu akan muncul nanti data statistiknya seperti itu. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya langkah-langkah membuat tes menggunakan Taskmarker. Nah, untuk permulaannya di sini bisa teman-teman di sini register dulu ya, ada register free, kita klik. Kemudian nanti ada pilihan seperti ini, ada untuk students atau administrator. Adapun untuk administrator itu ada yang untuk bisnis atau untuk pendidikan, seperti itu. Nah, kita pilih saja yang pendidikan. Nah, di sini dijelaskan lagi ya, akun yang akan kita buat itu adalah akun yang not for profit. Nah, karena kita menggunakan akun yang gratis, seperti itu. Nah, nanti di sini sudah dijelaskan ya, kalau untuk akun yang gratis itu hanya bisa menyimpan dan mereview test result yang didapatkan oleh pre-register user in group. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. You must update your account to save and review test result taken via links. Jadi kalau misalkan kita mau mendapatkan result juga, tetapi kita hanya membagikannya berupa link, kita harus mengupgrade akun kita menjadi yang berbayar. Nah, jadi kita manfaatkan saja untuk fitur yang akun versi gratisnya saja. Kemudian di sini sangat mudah ya, seperti pada umumnya gitu, diisi nama depan, nama belakang, nanti kita juga disarankan untuk membuat username gitu, membuat username, kemudian membuat passwordnya, kemudian kita masukkan email yang aktif, kemudian masukkan negara dan waktu, kemudian tinggal diklik, dan kemudian register. Nah, perlu diperhatikan bahwa setelah register nanti akan muncul tahap verifikasi. Nah, jadi tahap verifikasi ini nanti akan masuk ke dalam email yang didaftarkan, yang sudah kita tulis di sebelah sini, seperti itu. Nah, kebetulan saat ini saya sudah memiliki akunnya, jadi saya langsung ke login saja. Nah, tampilannya seperti ini, ada tes, grup, dan link. Jadi Classmarker ini LMS-nya itu lebih untuk tes saja gitu. Kalau misalkan kita tahu LMS yang lain pada umumnya itu kan Google Classroom. Nah, kalau Google Classroom itu lebih ke untuk pembelajarannya, untuk menyimpan materi-materi atau aktivitas-aktivitas kegiatan yang dilakukan.
Tapi kalau class marker ini, meskipun dia berbasis LMS, tetapi mereka itu lebih memfokuskan kepada untuk penggunaan tesnya seperti itu. Nah, di sini sudah ada beberapa yang terisi gitu ya, ini pakai akun saya sebelumnya. Dan kalau misalkan teman-teman, kalau misalkan sudah pernah memberikan tes kepada peserta didik, di sini ada data-datanya gitu, ada recent test taken, ada beberapa kali tes itu dilaksanakan, dan kemudian ada result-nya kalau misalkan dari peserta didik yang tergabung ke dalam grup, dan kemudian ada juga yang menggunakan link. Tapi kalau misalkan link ini kalau kita ingin mendapatkan hasil reviewnya itu harus akunnya bayar. Jika akun kita masih gratis, dia nanti tidak ada hasil resultnya di sini kalau kita pakai link. Nah, langsung saja kita buat tesnya, kita klik di sini tes. Dan sebelumnya diharapkan ya kita sudah membuat rancangan soalnya dulu di Word gitu ya, supaya nanti lebih memudahkan karena bisa di sini copy paste saja seperti itu. Tetapi kalau misalkan teman-teman juga ingin mengetik langsung di sini juga bisa, tetapi itu hanya cara untuk lebih mudah saja seperti itu. Nah, kemudian di sini juga ada question bank, ada kategori file, sertifikat, dan community. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan penghargaan gitu, kita bisa membuat sertifikat di sini. Nah, coba kita lihat di question bank. Nah, di question bank ini adalah berisi dari question-question yang sudah kita pernah buat. Nah, di sini ada yang sudah pernah saya buat ya, ada question 1, ada question 2, dan question 3 seperti itu. Jadi nanti setiap soal gitu ya yang telah kita buat di sini nanti akan dikumpulkan menjadi question bank. Dan kemudian kalau misalnya kita ingin mencarinya per kategori juga bisa, kita klik di sini di kategori. Nah, terus nanti di sini bisa ditambahkan, kita bisa menambahkan sendiri nih kategori, mau kategorinya seperti apa. Kemudian di sini ada files. Jadi ada beberapa gambar-gambar dan perlu diperhatikan ya kalau misalkan kita ingin memasukkan gambar, dokumen, video, audio, itu ada ketentuannya di sini apa saja format-format file yang bisa. Tetapi perlu diperhatikan kembali semua hal ini itu bisa dimasukkan apabila dia akunnya itu sudah berbayar. Nah, tapi tenang saja, nanti akan saya jelaskan bagaimana caranya tetap bisa memasukkan gambar atau dokumen video dan audio tanpa menggunakan akun yang bayar. Jadi meskipun gratis, kita tetap bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas tersebut. Nah, kemudian di sini ada sertifikat. Nah, jadi sertifikat itu nanti bisa nih kita tambahkan kalau misalkan kita ingin memberikan sertifikat gitu ya kepada peserta didik yang telah mengerjakan tes itu juga bisa. Biasanya ada komunitas. Nah, jadi nanti kalau misalkan komunitas itu jadi ada kita ingin membuat tes untuk misalnya peserta didik kita gitu. Nah, nanti peserta didik kita yang mengisi itu disebutkan sebagai komunitas. Nah, sekarang kita masuk saja ke tes. Nah, untuk permulaannya kita klik ini, new test. Nah, kita bisa memberi judul tesnya tes apa gitu. Coba kita klik saja di sini keseimbangan. Jadi kalau misalkan untuk tesmen ini memang wajib ya, jadi supaya lebih mudah nanti kita ingin mencari question-question yang kita buat di sini. Kemudian start adding question. Nah, di sini bisa di-duplicate, bisa di-print, dan bisa di-delete juga. Kalau misalnya teman-teman mau ganti, misalkan judulnya, saya mau ganti, tinggal klik saja ini yang ada tanda pensilnya seperti ini. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti teman-teman
ingin biasanya kan kalau di ujian itu kan ada pengantar dulu ya, itu bisa nanti klik di sini kayak introduction seperti itu. Nah, jadi untuk print nanti bentuknya tuh nanti akan PDF seperti itu. Nah, kemudian tinggal kita klik add question. Nah, di sini bisa nih ada add new question atau menggunakan kembali pertanyaan-pertanyaan yang ada di question bank kita, atau kita bisa akan apa namanya questionnya secara acak gitu ya, atau kita import dari spreadsheet. Nanti kalau misalnya spreadsheet ini harus yang formatnya CSV gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang kurang familiar, lebih baik cara yang manual saja, kita copy paste dari dokumen yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita add question, kita bisa juga nih ada action di sini. Ada set question order, ada edit question setting, ada view categories use, export question, class marker launch seperti itu. Jadi meskipun dia fiturnya gratis gitu ya, tetapi banyak sekali fasilitas-fasilitas yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk bahan evaluasi yang berbasis IT. Nah, sekarang kita lanjut saja ke administration. Nah, jadi setelah diklik administration, jadi di sini ada beberapa tipe untuk ujian yang akan kita gunakan. Ada yang multiple choice, ada true false, ada matching, ada free text, ada grammar, ada essay. Nah, jadi sangat cukup sekali ya kalau misalkan kita ingin membuat sebuah tes yang mungkin, misalkan tes yang low low order thinking, kita pakai multiple choice aja, atau enggak mungkin kita ingin menebak ini benar atau salah untuk menguji kepemahaman konsep, itu bisa pakai true false. Dan kalau misalkan matching, nah tadi bisa drop and down atau bisa multimedia, terus ada yang single, ada yang per match seperti itu. Jadi untuk poin-poinnya. Jadi untuk matching ini lebih cocok sekarang tuh untuk tingkat soal-soal yang HOTS ya, karena ada yang tipenya itu menjodohkan. Nah, ini bisa nih kita menggunakan class marker fitur yang matching ini. Nah, kemudian kalau misalkan untuk full text, jadi misalkan supaya mereka itu bebas gitu, ibaratnya esai gitu, itu bisa menggunakan full text. Nah, jadi di sini ada, karena dia full text, jadi untuk jawabannya nanti kita bisa mengisi gitu ya, kata-kata kunci yang sekiranya itu mengarah ke jawaban yang benar gitu. Nah, terus ada juga ada grammar, dan ini cocok untuk kayak tes festival gitu ya, dan ada essay kalau misalkan kiranya bentuknya banyak. Nah, coba kita periksa satu-satu persatu. Multiple choice. Nah, di sini untuk questionnya, question pertama. Dan di sini juga cukup lengkap ya, ada fitur-fitur seperti ini. Jadi kalau misalkan biasanya yang paling sulit itu adalah untuk mata pelajaran IPA biasanya, terutama kimia, karena kalau kimia kan ada membutuhkan subscript dan superscript. Nah, jadi sini sudah ada nih subscript dan superscriptnya. Nah, di sini juga udah ada numbering, ada bullets. Nah, kemudian untuk yang kedua ini harus untuk akun yang berbayar. Jadi, selain itu juga kita sebenarnya untuk fitur-fitur yang lain pun sudah cukup lengkap gitu ya untuk membuat soalnya. Nah, kita di sini ada question 1, kemudian di sini ada answer-nya. Jadi pilihan yang itu, pilihan A maunya apa, pilihan yang B mau apa. Nah, nanti kalau misalkan jawaban yang benar itu tinggal kita centang di sini seperti itu sebagai jawaban yang benar dan lain sebagainya. Jadi ini untuk soal nomor 1. Kalau misalnya kita mau nambah soal, bisa langsung aja klik di sini add more answer option. Nah, jadi untuk setiap tes yang kita lakukan itu kita juga bisa di sini menambahkan add question feedback. Nah, jadi supaya sebagai umpan balik ke si peserta didiknya dalam mengerjakan soal ini.
Nah, kemudian di sini juga ada settingnya, ada yang untuk generic parent atau generic saja. Jadi, fungsinya ini sebenarnya kurang berpengaruh karena memang tidak ada perubahannya. Jadi, ini memang khusus untuk akun yang gratis saja seperti itu. Nah, terus nanti ada poinnya mau berapa. Terus nanti ada jawabannya bisa diacak dan ada answer selection. Nah, untuk answer selectionnya kita mau yang radio batas atau checkbox. Jadi radio button tuh modelnya yang diisi di titik. Kalau misalkan checkbox itu yang tentang apa, yang gambarnya checklist seperti itu. Jadi kalau misalkan radio batas itu kalau jawabannya satu. Nah, biasanya kan kita kan ada ya model soal yang jawabannya tuh bisa lebih dari satu meskipun dia tinggi ganda, itu kita bisa menggunakan box seperti itu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti sudah dibuat soalnya gitu, kita bisa klik di preview. Nah, kemudian kalau benar salah, sama ya seperti tadi, tinggal kita masukkan soalnya di sini, kemudian jawaban benarnya apa dan apa namanya, jawaban salahnya apa, dan kemudian kalau misalnya kita ingin memberikan feedback juga bisa seperti itu. Nah, untuk matching juga di sini kita maunya apa, mau yang drop and down atau yang pakai multimedia. Terus nanti untuk penilaiannya itu mau yang single atau per match, jadi per checklist gitu. Jadi dia yang benarnya yang mana saja seperti itu di sini. Kita bisa menjodohkan di sini match A, match B. Match A ada clue A, terus dipasangkan dengan yang A juga dan lain sebagainya sampai E, F, G dan lain sebagainya. Dan di sini juga sama ya, tinggal kalau mau ditambah tinggal add more, add more, add more, dan add more. Kemudian untuk free text, nah kalau free text itu jadi nanti dia itu terserah mereka mau mengisi apa gitu ya secara esai. Nah, kemudian kita bisa nih di sini untuk sebagai jawaban yang benarnya kita menuliskan kata-kata kunci. Jadi kata kunci yang pertama yang dan utama jika ingin mendapatkan supaya dia mendapatkan poin yang besar nih. Nanti di sini di mandatory ini kata-kata apa yang keluar, misalkan kata-kata dinamis gitu ya kalau di pertimbangan, berarti dia memiliki poin yang besar. Tetapi kalau misalkan untuk opsional mungkin mikroskopis gitu. Jadi, untuk opsional saja. Nah, sedangkan untuk grammar, nah kalau misalkan di grammar ini ada incorrect dan correct gitu. Jadi kalau grammar kan biasanya memang apa namanya mengurutkan kalimat, ada yang salah dan ada yang benar kayak gitu kan. Jadi ejaannya seperti itu dan penggunaan kata-katanya sesuai atau tidak. Nah, ini lebih cocok untuk test TOEFL. Nah, kemudian ada esai. Nah, esai tinggal belum. Gue lagi rekaman dulu ya. Bentar. Seperti itu. Jadi kalau misalkan esai lebih dibebaskan lagi gitu. Kalau misalkan tadi ada kata-kata yang sebagai kata-kata kunci, nah jadi kalau di esai ini misalkan bebas. Nah, tapi karena pada saat ini kita ingin membuat soal yang hot, jadi lebih cocok untuk yang free text-nya saja. Atau misalkan kita bisa pakai yang text saja ya. Karena di sini kan dia nanti bisa menuliskan hasil analisisnya seperti itu. Nah, di sini saya sudah menyiapkan pertanyaannya gitu ya di sini. Kita tinggal copy saja. Copy paste. Nah, di sini kan untuk indeks H-nya itu kan harusnya di atas ya. Kita bisa klik di sini.
Ini juga bisa kita klik di sini. CO2 itu harus di bawah seperti ini. HBH. Nah, kalau misalkan untuk soal yang tipe-tipenya HOTS itu kan harus ada stimulusnya. Nah, stimulusnya tuh kalau di sini itu berbentuk gambar. Nah, sedangkan tadi kalau gambar itu kan hanya bisa untuk akun yang berbayar saja ya. Nah, tetapi kalau misalkan untuk yang gratis bisa juga. Nah, caranya adalah kita klik coba di gambar di sini from the web. Nah, jadi kita tinggal salin saja linknya. Dan di sini saya sudah menyiapkan untuk linknya itu di sini. Nah, jadi di sini kita copy, terus kita kembali lagi dan itu kita sini paste. Nah, yang perlu diingat di depannya ini hati-hati nanti double HTTPS-nya. Jadi kita hapus dulu yang pertama, kemudian kita preview. Nah, kalau misalkan muncul gambar seperti ini, artinya gambar sudah berhasil masuk nih di dalam soal kita. Dan yang perlu diperhatikan adalah gambar yang harus masuk itu adalah gambar yang memiliki resolusi besar. Nah, karena kalau misalkan dia resolusinya kecil, itu dia tidak bisa masuk gitu. Jadi atau nanti gambarnya itu pecah seperti itu. Nah, jadi untuk dokumen, untuk video dan audio itu sama ya. Jadi kita bisa pakai from the web gitu. Untuk versi yang gratis ini. Jadi kita tidak perlu, meskipun akun kita itu bukan berbayar, tapi kita bisa tetap menggunakan fitur-fitur yang ibaratnya mendukung gitu ya. Kita review, kita embed image. Nah, jadi kalau misalkan sudah seperti ini, sudah muncul gambarnya. Ya, sudah. Tinggal gini saja. Jadi, sangat mudah ya, apalagi dengan kita sudah mempersiapkan soalnya terlebih dahulu. Gitu. Itu akan lebih memudahkan sekali. Nah, kemudian tinggal kita preview. Coba kita lihat dulu. Nah, kita preview. Oh, ternyata soalnya seperti ini. Nah, nanti si peserta didiknya itu nanti akan mengerjakan di bawah sini. Ketika kita sudah oke gitu ya, kita oke, ya tinggal klik save. Atau kalau misalkan masih ada yang mau diubah, bisa klik edit lagi seperti itu. Jadi bisa kita lihat itu dulu. Hilang. Iya, memang suka agak error seperti itu ya. Kalau misalkan apa namanya, harap sabar saja gitu. Nah, kita klik lagi di sini, kita klik di atasnya, masukkan gambar, dikecil lagi, klik, oh gambarnya hilang. Nah, jadi karena memang ini akun yang gratis gitu ya, jadi memang ada beberapa hal-hal yang terbatas gitu. Jadi bisa kita langsung cancel saja. Oh, yang tadi itu sebenarnya sudah ada, namun karena error mungkinnya jadi bisa kita hapus saja seperti itu. Jadi ada satu seperti ini sudah jadi. Nah, kita bisa preview dulu. Nah, kita preview dulu di sini. Nah, jadi untuk instruction, untuk nomor gini bisa kita atur saat nanti kita ingin men-share. Nah, karena pada saat ini itu kita hanya berfokus pada cara pembuatan soalnya saja, jadi nanti untuk teknis pengaturannya itu bisa kita kaji setelah ini. Nah, kemudian kita bisa start. Nah, di sini langsung muncul ya, ada questionnya seperti itu. Nanti tinggal di sini tulis jawabannya, terus kemudian finish.
Nah, karena tadi di setting harus diisi gitu ya, coba kita isi saja. Kita klik finish. Jadi mau tidak mau si kata didik itu memang wajib mengisi gitu ya, karena untuk menghindarkan pertanyaan yang tidak diisi. Confirm and finish. Ya, di sini langsung ada hasil resultnya seperti itu. Ada poinnya, ada durasinya, terus kapan dimulai dan kapan berakhirnya. Nah, karena ini tadi bentuknya adalah esai, jadi score not final. Some question require manual grading. Jadi untuk penilaiannya itu harus secara manual gitu, karena tadi esai seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke untuk sharing bagaimana kita membagikan. Kita edit. Nah, kita pindah ke sebelah assign. Nah, setelah assign, nanti di sini ada nih send a link atau set to a group. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk link itu kita tidak bisa melihat hasil resultnya seperti yang tadi. Nah, jadi kalau misalnya untuk melihat hasil resultnya seperti tadi, itu harus share to a group. Jadi si peserta didik itu harus bergabung dulu terhadap grup di kelas marker ini sudah kita buat. Kemudian kita klik coba yang ini saja. Klik atau kita masukkan saja ke grup. Nah, kita bisa nih grup 11 kita satu kali. Nah, kemudian kita masuk nih ke assign. Aplikasi sudah masuk ke dalam grup tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Tadi kita sudah assign, sekarang kita coba ke setting. Ya, kok beda sausnya itu? Di Parmen. Emang ada yang jual? Dia katanya. Tapi nggak muncul ini sekarang. Iya. Hmm. Oh, yang kemarin itunya di mana kemarin? Di dalam. Kotak.
Nah, karena tadi kita sudah melihat ya, dan sekarang kita akan mencoba bagaimana pengaturan peraturan-peraturan yang bisa kita setting di dalam tes ini. Kita klik sign test. Nah, kemudian kita bisa send link. Bisa kita klik new link. Nah, nanti di sini dia langsung masuk nih ke bagian setting. Nah, jadi nanti di sini tuh wajib ya kita tulis dulu, misalnya nih keseimbangan. Nah, nanti bisa nih ada teks introduction, intro question, instruction, taking test. Jadi ada time limitnya, save result, exam letter, ada temanya mau apa gitu ya. Karena kita mau testing gitu, jadi kita hanya bisa satu. Kemudian test question, displaynya mau satu atau dua, atau soalnya diacak, atau misalkan bagaimana. Jadi yang minimum emang ada ya? Udah mana sih jualan? Hmm. Hmm. Sampai ya sih.
lanjut lagi ya. Jadi di sini bisa kita setting gitu ya, sedemikian rupa. Kalau misalnya untuk setting ini itu bisa untuk akun yang gratis sekalipun seperti itu. Nah, ketika kita sudah menyeting semuanya gitu ya, kita tinggal pilih klik save. Nah, sudah nih nanti hasil settingnya itu akan masuk di sini seperti itu. Jadi kurang lebih hanya itu saja cara membuat soal atau tes di kelas KRL cukup mudah sekali ya Kak, dan pasti bisa semuanya karena ini sangat mudah sekali seperti itu. Jadi meskipun kita menggunakan akun versi yang gratis pun itu bisa kita maksimalkan fitur-fitur yang ada seperti itu. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.